Pertanyaannya simpel. Kenapa Yesus itu tidak menikah? Kamu itu menikah. Wes, Ya karena itu saya aja. bukan Yesus, gimana? Nggak gitu. Katanya kan Yesus itu kamu ikuti. Logika kamu begitu. Sama Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Oh, Protestan menikah berarti. Emang Katolik nggak menikah? Ya, Protestan kan rasulnya kan Petrus. Ini orang asal-asal ngomong aja. Apakah kamu percaya bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu benar? Betul? Tidak ada salah? Sebagai manusia kadang salah. Nah, kan berarti benar. Sekarang tidak ada. Ini gimana sih? Berarti Muhammad bukan manusia ya? Nabi Muhammad itu manusia. Oke, apa yang dikatakan dia selalu benar? Insya Allah. Kok insya Allah gimana ini? Kau bilang mau rasional, kau bilang mau ilmu pasti, ilmu logika. Sekarang kau bilang insya Allah gimana? Ujlim ini tidak punya pendirian debat dengan Edis TV. Apakah Nabi Muhammad selalu berkata benar? Dan kenapa orang Kristen tidak menikah seperti Yesus? Mari kita simak debat seru dan menarik mereka berikut ini. Apakah kamu percaya bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu benar? Betul? Tidak ada salah? Sebagai manusia kadang salah. Nah, kan berarti benar. Sekarang tidak ada. Ini gimana sih? Berarti Muhammad bukan manusia ya? Nabi Muhammad itu manusia. Oke, apa yang dikatakan dia selalu benar? Insya Allah. Kok insya Allah gimana ini? Kok insya Allah? Ini kamu benar. Kau bilang mau rasional, kau bilang mau ilmu pasti, ilmu logika. Sekarang kau bilang insya Allah gimana? Coba bayangkan, dari iya, kemudian turun derajat insya Allah gimana? Jangan panik. Ayo benar, sudah. Ayo. Silakan, ayo. Apakah Muhammad itu manusia? Manusia. Apakah yang dikatakan dia selalu benar? Benar. Oke, baik. Kamu tahu nggak, gara-gara omongan Muhammad, para petani kurma itu gagal panen? Saya belum tahu. Oh, belum jelas. tahu. Oke. Jadi, suatu ketika Muhammad itu lewat di kebun kurma milik orang-orang di Madinah. Lalu Muhammad berkata, apa yang mereka perbuat, maksudnya mereka itu menyerbuk benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Muhammad berkomentar, apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu akan tetap baik-baik saja. Akibat dari mengikuti perkataan Muhammad, petani kurma itu mengalami gagal panen. Ya. Sekarang saya tanya, perkataan Muhammad berarti benar atau salah di situ? Di situ salah. Tadi barusan kamu katakan bahwasanya perkataan Muhammad selalu benar. Ya. Terus tadi ternyata salah. Ternyata salah. Terus. Berarti betul ya, jika kau percaya hadis maka kau simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Betul? Tolong gini. Hadis itu kadang ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Akibat mereka mendapati Muhammad seorang penipu, hadisnya sekarang yang disalah-salahin. Berarti hadisnya yang salah. Enggak gitu. Hadis itu ada yang sahih, ada Ya yang berarti hadisnya bohong.
Nah, bukan hadisnya bohong. Loh Hadis gimana sih ini yang bener yang mana? Kalau hadisnya bohong, kalau hadisnya tidak bohong berarti Muhammad yang berdusta. hadis dhaif. Sebentar, kalau hadis yang tidak bohong berarti Muhammad yang berdusta. Enggak gitu, hadis itu ada dhaif, ada sahih. Lah yang kamu baca Hadis yang barusan tadi kita baca itu sahih nggak? itu dhaif itu berarti. Doib, doib, saudara-saudara doib. Sebentar dulu, kenapa kamu bisa bilang bahwa hadis itu doib? Coba aming aja cepat. Nah, Enggak, sesuai. hadis itu sahih. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari. Enggak ada ulama yang mendoifkan hadis itu. Cuman kamu doang yang mendoifkan hadis itu. Coba jelaskan. Ayo sebutkan. Nanti tak cari. Udah. Mana aku tak bawa. Intinya mengikut Muhammad itu beresiko kena prank. Enggak. Loh. Aku enggak bawa referensi hadis. Ngono ae terus ngono. Nah, ilmumu tak ada. Terus kau mau naik-naik ke sini gimana? Ilmumu tak ada. Kau bilang-bilang itu doif. Landasanmu tak ada. Hadisnya mana? Apa? Hadisnya mana? Kok saya terus yang nunjukin sama kamu, terus kamu ngapain? Tak ingin melihat gimana kalau kamu framing gitu gimana? Kalau saya nunjukin, kamu nggak akan percaya. Coba gimana kalau kamu cari sendiri di situ? Ya, saya percaya. Sudah, saya ikuti aja terus. Nah sekarang, kamu kok bisa bilang itu doif? Aku percaya. Sudah, aku percaya saja samamu. Berarti kesimpulannya Muhammad penipu. Saya tulis, nanti saya cari referensi. Kok nanti? Oh nanti naik lagi. Gimana? Iya, apa tujuan itu melok-melok ini. Istrimu aja udah kamu ngomong terus katanya tuh. Istrimu sudah menegur kamu karena kamu orang yang suka mendoif-doifkan sesuatu tanpa kamu mengeceknya dahulu. Oh. Sebutkan. Sudah. Bukhari. Ayo. Baik, sebentar. Saya ambil HP saya dulu sebentar. Oh. Nanti kalau sudah dapat, nanti tak maju lagi. Oke, baik. Berarti kamu turun dulu ya. Ya. Berarti kamu turun dulu. Enggak. Hadisnya itu apa? Hadisnya sebutkan. Oke, baik. Tuh. Baik. Baik, kita lihat di sini ya. Jangan gitu, Edis. Ayo. Lu, kamu yang asal-asal ngomong gimana, Ayo duh. sebutkan. Jangan asal ngomong. Menyebutkan Bukhari saja kamu belepotan kok. Hadis Bukhari. Ini ada di dalam Sahih Muslim 4358, Sahih Muslim 4356. Kamu ketika begini, Sahih Muslim 4358, Ya. petani kurma gitu. Ah, ya. Hmm. Oke. Tani kurma. Oke, saya tak turun. Kok turun di sini? Jangan turun. Lari. Mau lari dia, saudara-saudara, mau lari dia. Jangan lari. Yuk. Aku mau ini garap ini. Oke, baik, saya tunggu ya. Pertanyaannya simpel. Kenapa Yesus itu tidak menikah? Kamu itu menikah. Wes. Ya karena itu saya aja. bukan Yesus, gimana? Enggak gitu. Katanya kan Yesus itu kamu ikuti. Logika kamu begitu. Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Oh, Protestan menikah berarti. Emang Katolik nggak menikah? Ya, Protestan kan rasulnya kan Petrus. Ini orang asal-asal ngomong aja. Dengar. Logika kamu kan begini. Mengikuti itu, kalau Yesus tidak menikah, maka kita tidak menikah.
Itu logika kamu kan? Ya, kan ulil amri, apa itu pemimpin? Oke, baik. Sekarang gini. Apa yang dimaksud dengan mengikuti Yesus itu bukan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan mengikuti Yesus itu adalah melakukan apa yang Dia perintahkan. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Apa yang dilakukan Yesus tidak menikah itu kok tidak dilakukan? Itu loh. Karena mengikuti Yesus artinya bukan misalnya gini, Yesus tidak menikah maka kita tidak menikah. Yesus jadi tukang kayu maka kita jadi tukang kayu. Itu bukan definisi mengikuti Yesus. Agaknya kegiatan ya, agaknya itu kehidupan. Kalau Nabi kami jelas dari umur segini. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Makkah. Nah, kenapa kau nggak tinggal di Mekah? Siapa? Udin. Siapa? Heran, kalian ini pura-pura pengak. Kenapa sih? Jangan pura-pura pengak. Arti mengikuti sunnah Rasul itu bukan berarti Muhammad tinggal di Mekah, maka kita tinggal di Mekah. Bukan seperti itu. Logika saya nggak seperti kamu. Gimana sih? Aduh, kapan ketemu muslim yang pintar, saudara-saudara? Yesus. Saya rindu sekali, saudara-saudara, ketemu dengan muslim yang pintar, yang waras. Kamu itu penipu, Edis. Framing. Penipunya di mana? Tadi kamu. Udah, sekarang gini aja. Sekarang gini, kan lompat ke sana, lompat kemari. Sekarang gini. Sekarang begini. Coba kau cari tadi Sahih Muslim berapa tadi itu? Terus kau nanti naik sini lah ya. Gimana ya? Siap ya? Kenapa? Tadi kan katanya kau mau cari dulu hadisnya. Ya oke, aku tak turun dulu ya. Oke. Saya tunggu nanti kau naik. Awas kau lari ya. Saya tunggu. Heran lu saya dengan kalian ini. Ya Tuhan, tolonglah pertemukan saya dengan muslim yang masih punya pikiran. Tolong. Sediakanlah satu muslim yang punya akal. Yuk, silakan yuk. Carom, muslim bang. Muslim bang. Baik, muslim bang. Silakan bang, waktu saya beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada muslim nih, silakan. Jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Kok bisa gitu? Oke, sekarang saya tanya, abang percaya bahwa Muhammad itu manusia? Ya. Abang percaya bahwa semua yang dikatakan Muhammad itu adalah kebenaran? Iya. Oke. Ingat ya, catat ya. Semua yang dikatakan Muhammad adalah kebenaran. Menurut hadis, Muhammad pernah melewati satu kebun kurma di Madinah. Para petani kurma itu mereka sedang melakukan penyerbukan, menyerbuk benang sari dan putik, menggabungkan benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Nah, Muhammad yang lewat situ sok tahu, dia bilang begini, apa yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang mubazir. Seandainya pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka pohon kurma itu akan baik-baik saja. Setelah kabar itu terdengar oleh para petani kurma, akhirnya para petani kurma itu mengikuti sarannya Muhammad. Mereka tidak menyerbuk benang sari dan putik. Hingga suatu waktu Muhammad lewat lagi di kebun kurma itu dan berkata, "Ada apa pohon kurma kalian sehingga tidak berbuah?" Lalu para petani kurma itu berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau mengatakan begini dan begitu?" Sekarang saya tanya, akibat mengikuti perkataan Muhammad itu, para petani kurma mengalami gagal panen nggak? Iya, gagal panen. Apakah itu omongan
asli dari Nabi. Hadisnya begitu, mau saya bacakan? Hadis kan macem-macem, Bang. Kan udah aku bilang kan. Hadis kan macem-macem. Hadis riwayat Muslim. Kalau hadis riwayat Muslim itu berarti bohong nggak, Bang? Belum tentu juga, kebenarannya kan belum tentu juga. Bang, hadis riwayat Muslim 4358. Saya bacakan ya. Nih, dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Lalu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, mereka gagal panen. Kembali ke kesimpulan pertama, Bang. Tadi Anda bilang semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran, betul? Betul. Tapi yang keluar dari mulut Muhammad terhadap pohon petani kurma kesalahan nggak? Ya perlu dipertanyakan lagi hadisnya, riwayatnya itu dari siapa? Makanya saya bilang saya siap dilaporkan ke polisi kalau omongan saya ini ngasal. Karena yang saya katakan benar loh, Bang. Ini loh. Jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan Muhammad seorang pendusta. Ya enggak gitu juga, Bang. Kan loh, Abang percaya nggak hadis yang barusan itu? Abang percaya nggak hadis yang barusan? Enggak percaya. Tuh, kok nggak percaya? Itu kan hadis Sahih Muslim. Itu kan Sahih Muslim. Meskipun Muslim, meskipun Bukhari. Gimana sih? Oke, berarti Anda tidak percaya hadis? Ya kalau hadisnya baik ya kita ikuti, kita percaya. Kalau hadisnya baik dari mana? Dari mana kamu tahu itu baik atau enggak? Ini Sahih Muslim loh, Bang. Meskipun Muslim, meskipun Bukhari. Waduh, saudara-saudara. Kalau loh, Bang, hadis ada di kitab kalian sendiri. Iya, ada di dalam kitab kalian sendiri. Kok bisa-bisanya kan saya yang di masalahnya kan gini, Bang. Hadis itu kan dibukukan kan setelah wafatnya Nabi. Kan perlu diteliti lagi kebenarannya, gitu loh. Meskipun Sahih Bukhari, meskipun Muslim. Oh, berarti sebagian isi hadis bohong? Iya. Oh, sebagian isi hadis bohong. Statement dulu, bikin statement. Saya Muslim, saya mengatakan bahwa sebagian isi hadis Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari adalah kebohongan. Yuk. Betul. Oke, ngomong dulu. Saya Muslim. Ayo, saya Muslim. Ayo. Saya Muslim. Saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa sebagian isi hadis baik Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, bahwa isi hadis Bukhari dan Muslim tidak semuanya benar, sebagiannya bohong. Bohong. Fakta ya. Berarti Muslim mempercayai kitab yang sebagian isinya dusta. Iya, Bang. Kan itu kan Muslim mempercayai yang sebagian isinya dusta. Bang, Muslim mempercayai yang sebagian isinya dusta? Kan perlu dipertanyakan lagi kan. Berat itu kan itu kan. Waduh, gas buat. Bayangkan nih teman-teman ya, saya Edis TV, saya tidak pernah menghujat, saya selalu diskusi dengan baik.
Dan puji Tuhan teman-teman, ada lagi seorang muslim mengakui bahwa muslim percaya kepada kitab yang sebagian isinya adalah dusta. Tapi gini bang, berarti kitab itu judulnya itu sahih atau tidak sahih? Judulnya memang begitu bang, tapi isinya kan belum tentu juga. Berarti judulnya menyesatkan dong. Gak boleh judulnya sahih dong. Harusnya judulnya agak-agak sahih gitu bang. Kitab agak-agak sahih Bukhari gitu. Nanti kalau kitab sahih Bukhari nanti disangka orang sahih semua. Padahal sebagian sudah mengatakan dusta. Aduh. Tentu saya punya prinsip tidak akan intervensi atau mencampuri, mengurusi doktrin, ajaran sekaligus Nabi dari saudara kita Muslim. Tetapi saya hanya melihat dari perspektif Alkitab terkait dengan keimanan Kristen. Yesus pernah berkata dalam khotbah di bukit, yaitu di Matius pasal 5 ayat 37. Jikalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita harus punya integritas dan berkata jujur, berkata benar, tidak boleh berkata kotor, bahkan berkata yang keliru dan salah. Itulah standar yang kita temukan dari Bible atau Alkitab. Kalau terkait dengan kami orang-orang Kristen harus mengikut Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus atau pengikut Kristus. Bukan berarti dalam pengertian yang sempit dan dangkal. Kalau Yesus tidak menikah, maka orang-orang Kristen tidak menikah. Kalau Yesus itu sering naik perahu di zamannya, maka orang-orang Kristen harus sering naik perahu. Kalau Yesus itu memberitakan firman dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, termasuk di pesisir pantai, maka kami orang-orang Kristen juga harus memberitakan firman dengan berjalan kaki dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dan seterusnya. Bukan itu intisari atau substansi dari mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya mencontoh, meneladani kehidupan Yesus yang selalu berjalan dan hidup dalam kebenaran, bahkan menyenangkan hati Bapaknya ketika diutus datang ke tengah-tengah dunia. Yesus itu selalu dan sempurna melaksanakan kehendak Bapa bagi hidupnya. Apa yang menjadi maksud dan tujuan Bapa mengutusnya ke tengah-tengah dunia? Yesus tuntas, sempurna, selesai mengerjakannya. Di dalam satu ayat Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka di kayu salib pun Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Berarti kalau kita mengikut Yesus, bukan berarti Yesus itu disalibkan, maka kita harus disalibkan. Bukan itu pengertian mengikut Yesus. Tapi ketaatannya melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya, itu yang perlu kita teladani, walaupun lewat air mata, penderitaan, bahkan juga pikul salib. Bahkan di sisi lain kita bisa melihat bagaimana Yesus menegaskan, jikalau kita benar-benar pengikutnya atau murid-muridnya, maka kita harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Bahkan harus mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang mengenanya, memberkati bukan mengutuk. Demikian juga perlu kita mengerti dan pahami,
Yesus yang dikenal serta dipercaya oleh orang-orang Kristen bukan hanya dalam tubuh fisik jasmani kemanusiaan, tapi memiliki eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka dalam eksistensi sebagai firman bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus memberikan perintah supaya berumah tangga, berkeluarga. Karena itu merupakan bagian dari firman Yesus juga. Misalnya Kejadian 2:18. Tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Bahkan Yesus sendiri pernah secara khusus menjelaskan terkait dengan pernikahan di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Yesus berkata begini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini perkataan Yesus. Berarti prinsip pernikahan yang diajarkan Yesus adalah monogami. Itulah yang kami ikuti. Ajarannya yang harus kami hayati dan hidupi di dalam perjalanan hidup kami mengikut Yesus. Bahkan Yesus juga berkata begini di dalam Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi Yesus sendiri menunjukkan ada orang yang memang punya panggilan tidak kawin, tidak menikah. Ada juga oleh karena kerinduannya mempersembahkan totalitas keseluruhan hidupnya untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan, dalam kerajaan Allah. Jadi kriteria mengikut Yesus atau menjadi pengikut Yesus, Yesus tidak menikah, maka orang Kristen tidak menikah. Nanti itu akan bertolak belakang dengan kehendak Yesus secara umum. Karena Yesus dalam keadaan sebagai firman bersama Bapa dan Roh Kudus mengkehendaki adanya pernikahan atau perkawinan. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 28 jelas dikatakan begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi beranak cucu dan bertambah banyak itu merupakan perintah Tuhan, perintah Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus, perintah dari Allah Tritunggal Maha Kudus.